Ya, pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, Aep dan Dede, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, kini menghilang. Apa sebenarnya yang terjadi? Kemana Aep dan Dede? Apakah Aep dan Dede bersembunyi karena memang telah memberikan kesaksian palsu? Lalu bisakah Aep dan Dede dihukum atas keterangannya yang palsu? Sudah bersama kami ada Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Jamin Ginting, apa kabar? Selamat malam Mbak Syafa, selamat malam, baik-baik, sehat semua, salam sehat. Baik, Pak Jamin Ginting, ini saksi kunci Aep dan Dede dicari-cari pasca putusan pra-peradilan yang membebaskan Peggy Setiawan. Apakah ini ada tanda-tanda bahwa Aep dan Dede diduga memberikan keterangan palsu karena berdasarkan putusan pra-peradilan penetapan tersangka Peggy yang juga didasarkan dari pemeriksaan Aep dan Dede ini tidak sah begitu, Pak Jamin? Ya, kalau kita lihat keterangan seseorang yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyelidikan maupun penyidikan, lalu dia menyebutkan nama seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, maka secara faktual dia dengar, dia lihat, dan dia alami sendiri orang itu ada, begitu ya, siapa namanya dan segala macam. Dan kalau dia menunjukkan orang yang ditunjukkan kepadanya itu harus dikonfrontasi, begitu loh. Benar nggak ini orangnya? Nah, pertanyaannya, Aep dan orang ini pernah nggak dikonfrontasi terkait dengan Peggy Setiawan ini? Jangan-jangan dia menyebutkan namanya Peggy Perong yang bukan Peggy Setiawan saat ini. Nah, kalau sudah pernah dikonfrontasi lalu dia menyatakan ya benar dia orangnya, maka kalau dia mengatakan orang itu dan ketahui tidak cukup bukti menyatakan dia sebagai Peggy Perong, ada keterangan yang tidak sesuai, ya, berarti bisa jadi keterangannya tidak benar. Nah, kalau keterangan tidak benar disampaikan dalam persidangan di bawah sumpah, maka orang ini bisa dikenakan pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Nah, itu bisa dikenakan pidana di KUHP, begitu. Jadi ada kemungkinan diberikan kena pidana kalau dia keterangannya tidak benar dan dia menghilang. Apa sebabnya dia menghilang? Harusnya dia ada di situ. Ada dua kemungkinan menurut saya hilangnya orang ini. Pertama, karena dia takut keterangannya tidak benar, atau karena jiwanya terancam. Ada hal yang menarik saya kira di sini. Kalau dia khawatir terkait dengan ancaman, contohnya ancaman bisa saja ya terjadi dari pihak kepolisian yang melakukan intimidasi, bisa kemungkinan terjadi, atau bisa juga dari pihak keluarga Peggy Setiawan atau pihak keluarga korban, siapapun itu yang mengancamnya, dia bisa pergi ke LPSK, ya, lembaga perlindungan saksi dan korban, sehingga dia mendapatkan perlindungan keamanan dan jiwanya. Sehingga karena apa? Karena jiwanya terancam karena adanya ancaman, contohnya mungkin. Jadi nggak perlu khawatir. Nanti di situ dia baru menerangkan sebenar-benarnya keterangan apanya yang benar atau tidak. Dan dia harus membuktikan keterangannya itu. Baik. Begitu. Jadi jika seandainya terbukti memberikan keterangan palsu, maka artinya juga harus ditelusuri ya sosok yang dimungkinkan memberikan perintah untuk menyampaikan keterangan palsu terhadap Aep dan Dede ini, Pak Jamin. Iya, jadi orang yang memberikan keterangan palsu didasari pada perintah dari orang lain yang membujuk atau yang menganjurkan dia untuk memberikan yang tidak benar, maka orang yang menganjurkan untuk melakukan tidak benar itu aktor intelektual ya. Dalam hukum pidana itu pasal penyertaan namanya ya, menganjurkan melakukan tindak pidana. Jadi bisa dipidana juga sama dengan orang yang memberikan keterangan palsu tadi, begitu Mbak. Baik, lalu Pak Jamin, kalau masih di tahap penyelidikan, bagaimana untuk menentukan validitas seseorang atau saksi bahwa keterangannya ini adalah benar atau merupakan suatu kebohongan, Pak Jamin? Setiap dalam proses penyelidikan, tentu saksi itu tidak cukup satu orang ya, dari beberapa. Kalau memang pada saat kejadian ada beberapa orang. Dalam kasus ini, tentu
karena ini bagian dari geng motor, tentu bukan satu orang. Di antara mereka saling kenal, karena geng motor ini sudah saling mengenal di antara mereka sebelumnya. Dan mereka sudah sering berkumpul dan sangat mengenal di antara mereka. Sehingga tidak mungkin salah orang yang menyampaikan itu, kecuali semuanya ini memberikan keterangan tidak benar. Ya, tapi kalau di antara mereka ada keterangan yang berbeda, maka di antara mereka itu akan dikonfrontasi. Kalau dikonfrontasi, nanti dicocokkan dengan alat bukti lain. Contohnya ada alat bukti electronic scientific evidence seperti CCTV, handphone pembicaraannya yang ada di antara mereka, sidik jari yang ada di motor mereka, dan yang alat digunakan untuk melakukan kejahatan. Dari itu namanya disebut sebagai evidence, ya, integrated evidence system. Artinya saling keterkaitan antara keterangan saksi yang benar tadi, ya, dengan bukti elektronik dan juga scientific evidence. Jadi itu yang bisa diyakini kebenarannya. Kalau berdiri sendiri nggak bisa. Baik Pak Jamin, mengapa kasus ini menjadi begitu rumit? Ada salah tangkap, kemudian ada dugaan saksi-saksi palsu. Bagaimana sebetulnya tingkat kesulitan dalam mengurai benang kusut kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Kesulitan ini karena dari awal, waktu tindak pidananya itu terjadi, bukti-buktinya itu sudah dihilangkan, sudah rusak, ya, dan tidak dijadikan sebagai dasar bukti scientific evidence. Contoh, kalau kita pertanyakan ada CCTV dan ada dalam keterangan salah satu penyidik di situ ada CCTV-nya tapi tidak dibuka. Pertanyaannya kenapa tidak dibuka? Kan begitu. Kedua, ada handphone yang disita dari pelaku. Ada 6 handphone kalau nggak saya salah. Kenapa handphone itu tidak dibuka dan diperlihatkan? Baik. Nah, saya dengar juga dari dari kuasa hukum Vina kalau nggak salah kemarin itu ada handphone BBM, ya. BBM dulu kan masih BBM, ya, tahun 2016. Itu ada sebagian dikembalikan ke dia dan dihapus chat-chatnya. Nah, itu kan ada pertanyaan, kenapa kok begitu? Nah, itulah yang menyebabkan ketidaksempurnaan alat bukti sehingga ke belakangnya jadi sulit pembuktiannya. Baik, terima kasih Pak Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Sore.